saya Safira Salsabella dan saya dari kelompok 9 dan ini rekan-rekan saya. Saya Sandrina Nursafa dari kelompok 9. Dan saya Riki Yudhistira dari kelompok 9. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi persediaan. Tanpa berlama-lama langsung aja ke materi. Kita di sini akan ngebahas tentang persediaan. Apa sih itu persediaan? Persediaan atau inventory adalah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau manufaktur untuk dijual atau untuk operasi bisnis. Nah, jadi persediaan ini itu berbentuk barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat suatu barang yang akan dijual nanti. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya, mengklasifikasi persediaan. Nah, biasanya perusahaan manufaktur atau perusahaan industri ini mengklasifikasi persediaan menjadi 3 kategori. Untuk kategori yang pertama, itu persediaan barang jadi atau finished good inventory. Nah, apa sih barang jadi ini? Adalah barang yang sudah atau selesai diproses dan siap untuk dijual. Contohnya di sini ada ekskavator yang telah diproduksi dan siap untuk dijual, sudah melewati tahap-tahap produksi. Lanjut, yang kedua ini ada barang dalam proses atau work in process. Nah, barang persediaan atau barang yang telah diproses ini berarti barangnya itu masih dalam proses atau tahap produksi, jadi belum siap untuk dijual. Seperti itu. Lanjut, untuk yang ketiga adalah bahan baku atau raw materials. Nah, untuk bahan baku ini adalah barang-barang yang akan digunakan untuk membuat ekskavator tadi, gitu. Contohnya seperti besi, kaca, dan ban, dan masih banyak lagi. Nah, itu bisa disebut sebagai bahan baku. Lanjut ke slide berikutnya, menentukan jumlah persediaan. Apabila menggunakan sistem perpetual, perusahaan melakukan perhitungan fisik karena 2 alasan. Yang pertama itu menentukan keakuratan catatan dan juga untuk menentukan jumlah persediaan barang yang hilang. Nah, dalam menentukan jumlah persediaan biasanya melibatkan 2 tahap. Nah, untuk tahap yang pertama di sini ada perhitungan fisik persediaan. Perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan biasanya pada akhir periode akuntansi. Dan untuk perhitungan fisik persediaan biasanya lebih akurat ketika barang tidak dijual atau diterima hingga selesai dihitung. Nah, dari pengalaman saya bekerja di perusahaan dagang seperti supermarket, contoh kayak Carrefour, Giant, Hypermart dan sebagainya, biasanya supermarket itu mengadakan stok opnam 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Tujuannya itu untuk menentukan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dan juga barang apa saja nih yang mungkin hilang atau bisa disebut biasanya shrinkage gitu. Lanjut, untuk ke tahap kedua, menentukan kepemilikan barang. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Nah, apakah seluruh persediaan yang dimasukkan dalam perhitungan memang milik perusahaan? Dan apakah perusahaan memiliki barang yang tidak dimasukkan dalam perhitungan? Mari kita jawab sama-sama. Nah, ada barang dalam perjalanan. Kerumitan dalam menentukan kepemilikan adalah barang dalam perjalanan pada akhir periode. Untuk mendapatkan perhitungan yang akurat, perusahaan harus menentukan kepemilikan atas barang-barang ini. Kepemilikan sah ditentukan berdasarkan syarat-syarat berikut. Yang pertama, ada FOB, Free On Board Shipping Point. Jadi kepemilikan barang berpindah pada saat kurir menerima barang dari penjual. Biasanya pembeli yang membayar biaya pengiriman. Yang kedua, ada FOB Destination. Jadi kepemilikan barang itu berpindah ketika si pembeli menerima barang dari penjual dan biasanya penjual yang menanggung biaya pengiriman. Nah, di sini juga ada barang konsinyasi. Jadi perusahaan memegang barang dari pihak lain dan mencoba untuk menjual barang tersebut demi sebuah fee, tetapi dapat digarisbawahi tanpa mengambil kepemilikan barang tersebut.
Kebetulan banget saya bekerja di Wardah Kosmetik di Guardian. Saya bekerja di sini tuh memegang barang konsinyasi kebetulan. Jadi di Guardian ini sebenarnya ada barang konsinyasi sama barang putus untuk Wardah sendiri. Nah, apa bedanya barang konsinyasi sama barang putus sih? Nah, untuk barang putus sendiri adalah barang yang dibeli Guardian dari PT Paragon. Seperti itu. Jadi kepemilikannya sudah ada di kepemilikan Guardian. Jadi untuk barang putus ini akan dihitung pada akhir periode akuntansi. Sedangkan kalau barang konsinyasi adalah barang hanya titipan gitu. Jadi bukan barang yang dibeli Guardian, hanya perusahaan saya menitipkan barang ke Guardian untuk dijual. Seperti itu. Jadi tanpa mengambil atau memindahkan kepemilikan. Penentuan biaya persediaan. Persediaan dihitung sebesar biayanya. Biaya meliputi seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh barang dan menempatkannya dalam kondisi yang siap untuk dijual. Sebagai contoh, biaya pengiriman yang terjadi untuk memperoleh persediaan ditambahkan ke biaya persediaan. Tetapi, biaya pengiriman barang ke pelanggan merupakan beban penjualan. Setelah perusahaan menentukan jumlah unit persediaan, perusahaan mengalihkan biaya per unit dengan jumlahnya untuk menghitung total biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Proses ini bisa rumit apabila perusahaan membeli komponen-komponen persediaan di waktu yang berbeda dan pada tingkat harga yang berbeda pula. Identifikasi khusus. Jika perusahaan dapat dengan baik mengidentifikasi unit-unit tertentu mana yang terjual dan mana yang masih menjadi persediaan akhir, perusahaan dapat menggunakan metode identifikasi khusus untuk perhitungan biaya persediaan. Identifikasi khusus mengharuskan perusahaan memiliki catatan biaya awal dari setiap jenis persediaan. Identifikasi khusus secara historis hanya masuk akal jika perusahaan menjual jenis persediaan yang biaya per unitnya tinggi dan jenisnya terbatas yang dapat diidentifikasi secara jelas dari sejak pembelian hingga waktu penjualan. Contoh produk seperti ini adalah mobil, piano, atau barang antik yang mahal. Metode identifikasi khusus masih tidak praktis. Justru, bukannya menjaga rekam biaya setiap jenis persediaan tertentu yang terjual, kebanyakan perusahaan membuat asumsi-asumsi yang disebut asumsi arus biaya terkait unit-unit mana yang terjual. Asumsi arus biaya. Terdapat dua metode arus biaya yang diasumsikan. 1. Masuk pertama, keluar pertama. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang paling awal dibeli adalah yang pertama yang akan dijual. Berdasarkan metode ini, biaya dari barang yang paling awal dibeli adalah yang pertama akan diakui saat menentukan beban pokok penjualan. Berdasarkan metode ini, perusahaan mendapatkan biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya per unit dari pembelian terbaru dan bekerja ke belakang hingga seluruh unit persediaan telah dihitung biayanya. 2. Biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata mengalokasikan beban pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya rata-rata tertimbang per unit. Perusahaan menerapkan biaya rata-rata tertimbang per unit untuk unit yang tersedia saat menentukan biaya persediaan akhir. Metode biaya rata-rata justru menggunakan rata-rata tertimbang melalui jumlah yang dibeli setiap tingkat biaya per unit. Metode ini mengasumsikan bahwa barang-barang memiliki sifat yang sama. Rumus biaya rata-rata tertimbang per unit adalah beban pokok barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan total unit yang tersedia untuk dijual. Laporan keuangan dan pengaruh pajak dari metode arus biaya. Penggunaan kedua asumsi arus biaya tersebut dapat diterima. Alasan perusahaan mengadopsi metode arus biaya persediaan yang berbeda sangatlah bervariasi. Tetapi, mereka biasanya menyertakan salah satu dari 3 faktor, yaitu yang pertama pengaruh laporan laba rugi, kedua pengaruh laporan posisi keuangan, dan yang ketiga pengaruh pajak. Menggunakan metode arus biaya persediaan secara konsisten. Apapun metode arus biaya yang dipilih, perusahaan harus menggunakan metode tersebut secara konsisten dari suatu periode akuntansi ke periode akuntansi lainnya.
Pendekatan ini sering disebut sebagai konsep konsistensi, yang berarti bahwa perusahaan menggunakan prinsip dan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Penggunaan yang konsisten akan meningkatkan daya banding laporan keuangan selama periode waktu yang berurutan. Mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto? Nilai persediaan bagi perusahaan yang menjual barang-barang berteknologi tinggi atau produk-produk fashion dapat cepat mengalami penurunan akibat perubahan teknologi dan fashion. Apabila persediaan ini lebih rendah daripada biayanya, perusahaan harus menurunkan nilai persediaannya ke nilai realisasi netonya. Hal ini dilakukan dengan menilai persediaan pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Berdasarkan basis LCNRV, nilai realisasi neto mengacu pada jumlah neto yang diharapkan, direalisasi atau diterima perusahaan dari penjualan persediaan. Kesalahan persediaan. Pada beberapa kasus, kesalahan disebabkan oleh kegagalan dalam menghitung. Apabila terjadi kesalahan, maka kesalahan ini memengaruhi laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Pengaruh pada laporan laba rugi. Pengaruh terhadap beban pokok penjualan dapat dihitung dengan memasukkan data yang salah dengan rumus persediaan awal tambah harga pokok pembelian persediaan akhir beban pokok penjualan. Apabila kesalahannya mengurang sajikan persediaan awal, maka beban pokok penjualan akan menjadi kurang saji. Apabila kesalahannya mengurang sajikan persediaan akhir, maka beban pokok penjualan akan menjadi lebih saji. Pengaruh pada laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat menentukan pengaruh kesalahan persediaan akhir terhadap laporan posisi keuangan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Penyajian dan analisis laporan. Penyajian. Persediaan diklasifikasikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar. Pada laporan laba rugi, beban pokok penjualan dikurangkan dari penjualan. Seharusnya juga terdapat pengungkapan tentang klasifikasi utama persediaan, basis akuntansi, dan metode biaya. Analisis. Jumlah persediaan yang dilaporkan perusahaan memiliki konsekuensi ekonomi yang besar. Rasio yang umum digunakan untuk mengelola dan mengevaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan ukuran yang terkait, yaitu jumlah hari persediaan. Perputaran persediaan mengukur beberapa kali rata-rata persediaan terjual selama periode itu. Tujuannya adalah untuk mengukur likuiditas persediaan. Rumus perputaran persediaan adalah beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan sama dengan perputaran persediaan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmunya. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah memperhatikan. Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Kita sudahi sampai di sini untuk presentasinya. Semoga dapat berjumpa lagi. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.